kepada founder, oh ya, founder dari Inspirasi Malam yang sudah memberikan saya kesempatan juga. Perkenalkan, nama saya Esti Solvera. Teman-teman bisa panggil saya Esti. Tidak perlu pakai kakak atau bagaimana. Kita anggap kita satu usia saja, biar lebih akrab. Nah, malam ini saya akan membawa materi tentang tema besarnya itu old budaya versus new budaya. Nah, sebetulnya saya tidak fokus ke semua budaya, tapi saya lebih memilih ke budaya di mana dalamnya itu ada bahasa. Nah, kenapa? Izin bertanya, pendapatnya gimana ya? Maaf Kak, gimana? Slide-nya saya atau moderator? Dari saya Kak, apakah belum muncul Kak? Belum. Apakah belum Kak? Bentar ya, bentar. Oh ya, sudah. Oke, sudah. Ya, oke. Silakan Kak. Maaf, lanjut ya. Jadi sebetulnya materi besarnya itu old budaya versus new budaya. Nah, tapi karena saya ini kuliah dan sekolahnya juga di bidang bahasa Indonesia, saya mungkin lebih fokus ke bahasa Indonesia sebagai objek dan sumber dari budaya itu sendiri. Oke, boleh dilanjut? Nah, kita intermezzo dulu nih. Budaya itu apa sih, kan? Apakah budaya hanya tentang baju adat atau budaya hanya tentang permainan tradisional? Nah, tapi juga budaya itu tentang kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Seperti di gambar ini, ada anak kecil yang berjalan nunduk. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, dan pasti ini sudah pertemuan ke-6, teman-teman sudah sering mendapatkan atau mendapat informasi apa itu budaya. Nah, di slide ini ada seorang anak yang berjalan nunduk di depan seorang perempuan yang sudah paruh baya. Dia bilang, permisi ya nek, iya nak, hati-hati ya. Oke, apakah zaman sekarang anak-anak masih berjalan nunduk kalau berjalan depan orang tua? Seperti itu. Sudah jarang ya saya lihat seperti anak-anak sekitar saya kalau berjalan di depan orang lebih tua atau berjalan di depan orang tuanya dia langsung nyelonong. Atau juga misalnya, apakah kita masih terbiasa untuk salam tangan, mencium tangan orang tua ketika kita mau berangkat? Nah, itu juga termasuk budaya. Kenapa budaya-budaya harian seperti itu bisa hilang? Mungkin karena anak-anak sudah terbiasa dengan gadget, bisa jadi. Jadi dia terbiasa menonton film-film yang caranya ke orang tua tidak tidak jalan nunduk atau pergi tidak salam, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat slide. Nah, ini saya fokusnya kepada bahasa, meskipun saya juga tahu bahwa kita dalam berbudaya itu ada budaya, misalnya budaya berpakaian, budaya makan, juga budaya lagu-lagu tradisional, makanan tradisional, dan sebagainya. Tapi karena saya ini akan fokusnya ke bahasa, jadi nanti kita juga akan berbicara tentang bahasa sebagai produk dari budaya. Melanjutkan seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Popo malam tadi, bahwa bahasa itu bisa diinterferensi oleh budaya luar. Misalnya kayak yang Bang Popo bilang, zaman sekarang itu pakai gua lu tapi di tengahnya bahasa daerah ya kan. Misalnya bahasa Padang. Gua mau celia ste gitu misalnya kalau ada orang Padang di sini. Nah, gua di situ padahal bukan bahasa Padang. Berarti bahasa Padang itu sudah terinterferensi oleh bahasa luar. Nah, juga seperti bahasa Indonesia yang sering terganggu oleh bahasa asing. Di sini budaya bisa melahirkan bahasa dan bahasa juga bisa melahirkan budaya.
Budaya adalah cara hidup sekelompok manusia yang berkembang kemudian diwariskan turun-temurun. Nah, bagaimana hubungan antara budaya dengan bahasa ini? Budaya itu ada karena selalu digunakan oleh manusia. Nah, kita dalam berkomunikasi tentu pakai bahasa. Ketika bahasanya terganggu dengan budaya luar, lambat lambat laun mungkin hitungan ratusan tahun atau ribuan tahun budaya bahasa itu akan terganti. Oke, bisa dilanjut. Nah, bagaimana bahasa itu sebagai objek dari budaya bisa berubah? Ada sebuah kajian kalau dalam bahasa itu namanya linguistik historis komparatif atau nama lainnya linguistik bandingan historis, yaitu cabang ilmu linguistik yang menelaah perkembangan bahasa dari satu masa ke masa lain dengan cara mengamati bahasa itu mengalami perubahan serta akibatnya bagaimana, sebabnya juga seperti apa. Nah, bahasa Indonesia itu terbentuk dari 3 bahasa daerah, bahasa Melayu dan bahasa asing. Nah, di sini ada poin bahasa asing. Kenapa bisa bahasa asing menjadi sumber dalam bahasa Indonesia, sumber bakunya? Oke, dulu ya awal pertama kali bahasa Indonesia itu awalnya bahasa Melayu, Melayu sekitaran Sumatera, misalnya di Riau. Nah, Melayu Riau itu meskipun sama-sama Melayu dengan Malaysia, dia punya perbedaan. Melayu Malaysia punya ciri khas, Melayu Riau juga punya ciri khas. Nah, di sana ada juga bahasa daerah. Daerah di sini maksudnya bisa jadi bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, di situ juga ada bahasa asing. Nah, kenapa sih bahasa asing bisa memengaruhi nih bahasa pembentukan bahasa baku bahasa Indonesia? Ternyata bahasa asing dipilih juga karena adanya pengaruh penjajahan yang pertama ya. Kita lama dijajah oleh Belanda, pasti bahasa Belanda banyak nih di Indonesia. Terus kita lama dijajah Jepang. Ada juga nih kata-kata bahasa Jepang di bahasa Indonesia. Selain itu, meskipun kita sudah merdeka dari penjajahan, ternyata bahasa kita tetap mendapat gangguan dari bahasa asing. Karena apa? Karena teknologi dan modernisasi. Oke, kita lihat ya, di zaman sekarang itu gadget nggak ada orang lagi, jarang orang nggak punya gadget. Kenapa? Karena gadget itu dulu mungkin dianggap sebagai kebutuhan tersier, sekarang bukan lagi barang mewah, tapi sudah jadi sudah jadi barang kebutuhan, tidak hidup tanpa gadget ya. Nah, tapi apakah semua yang dari asing itu jelek? Apakah kita harus langsung enggak, say no nih, aku nggak mau terima budaya asing apapun begitu? Bisa jadi asing memberikan kita manfaat, bisa jadi juga budaya asing itu memberikan kita mudarat. Oke, boleh dilanjut. Nah, old budaya versus new budaya. Kalau ada budaya lain atau bahasa daerah lain, negara lain yang mengganggu budaya kita, tentu ada yang tertinggal dan tentu ada yang menguasai. Di situ ada Arab, lalu Barat atau sekitaran Amerika sekitarnya, Korea dan Jepang. Nah, yang pertama Arab. Kenapa saya letakkan Arab di awal? Bukan karena masalah religius, tapi ada juga sih masalah religiusnya, karena kan religi ini mengambil peran penting dalam kehidupan. Jadi awalnya itu kita punya budaya menyembah nenek moyang, menyembah alat-alat yang dianggap sakti. Tiba-tiba perlahan agama Islam mengubah sistem kepercayaan menjadi percaya kepada satu Tuhan. Nah, di sanalah kita mengadopsi banyak bahasa juga dari bahasa Arab. Apa aja? Kalau zaman dulu mungkin cuma Alhamdulillah, ya kan? Bismillah, Assalamualaikum. Kalau sekarang sudah banyak forum-forum agama, forum-forum yang sharing tentang kajian-kajian agama. Apa sekarang coba bahasa yang paling tenar? Paling tenar saya sering ketemu barakallah, ya kan? Barakallah, tabarakallah gitu ya kan? Masya Allah. Terus misalnya kalau orang sakit di syafakillah, syafakallah. Padahal dulu tuh itu udah aduh aneh banget. Assalamualaikum itu udah cukup. Nah, sekarang orang semakin banyak nih ada komunitas-komunitas mengaji. Nah, jadi secara langsung bahasa
kita yang biasanya mungkin cepat sembuh ya gitu kan, atau halo gitu selamat sore, sekarang ketemu orang assalamualaikum. Nah jadi terganti apakah penggantian tadi merugikan bahasa Indonesia atau budaya Indonesia, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Lanjut di Barat dan Amerika Serikat, Amerika sekitarnya. Di situ jelas ya kalau Amerika ini menguasai tentang teknologi, dia bagus. Terus tentu pendidikan juga ya, ekonomi, sosial, politik, semuanya sekarang memang Amerika itu menguasai. Bank Dunia juga dari Amerika. Nah, apa peninggalan Amerika? Bisa jadi kelihatan ya, bahasanya kita sudah banyak mengadopsi. Bahkan bahasa yang dianggap tidak akan pernah goyah itu bahasa Amerika, bahasa Inggris maksudnya. Kalau bahasa Jepang tidak sebanyak pengguna bahasa Inggris, bahasa Cina juga tidak sebanyak itu. Karena bahasa Amerika ini memang menguasai banyak sektor di kehidupan kita. Terus Korea ini baru-baru ini sekitar 2 tahun baru-baru ini lah ya, 2000-an. Mulai nih gencar banget ya kan, film, drama, lagu-lagu, terus kecantikan ya kan, operasi-operasi teknologi juga, HP-HP terkenal dari Korea Selatan. Nah, apakah bahasa Korea sudah ada mengganggu atau mengintervensi bahasa kita? Sejauh ini saya lihat sudah banyak yang bisa berbahasa Korea, tapi bahasa Korea belum bisa mengganti. Seperti kalau misalnya kita membicarakan unduh ya, kalau bahasa Indonesia unduh, terus atau unggah. Kalau unduh itu download, kalau unggah itu upload. Nah, kalau kita jarang ya kan menggunakan unduh atau unggah, kita lebih sering upload dan download. Kalau bahasa Korea belum bisa sepertinya mengganti, palingan ya anyong seperti itu kan, atau hyung hyung yang di internet itu kan, baru seperti itu, belum bisa mengambil alih bahasa kita. Lalu bahasa Jepang, nah Jepang ini mungkin untuk kalangan orang pecinta anime ini sangat terkenal. Juga Jepang terkenal dengan kebersihannya, juga apalagi teknologinya sangat canggih, juga pendidikannya begitu kan. Jadi budaya ini yang masuk, kalau ada budaya masuk tentu ada budaya yang tertinggal atau budaya yang tersisihkan. Jadi pertanyaannya, apakah budaya Indonesia ini tersisihkan oleh budaya-budaya luar? Nah, kita lihat lagi, boleh di next. Oke, nah apa aja sih bahasa-bahasa Indonesia yang diambil dari atau disadur dari bahasa asing? Ada bahasa Inggris nih, terkenal, aktor, bisnis, detail, ekspor, inovasi, kan? Kalau bahasa Arab, abad, almanak, balik, ilmu, lafal, banyak, kitab, mistar, kan? Bahasa Portugis ada armada, algojo, bangku, dadu, dansa. Bahasa Cina ada bakyak, bakmi, bakwan, cawan, ginseng gitu. Bahasa Belanda amatir, akte, bombardir, coklat, dan diet, dan banyak juga contoh-contoh lain yang tidak bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini adalah bukti bahwa bahasa Indonesia yang kita nggak tahu nih kapan nih mulai bahasa-bahasa kita ini ambil alih atau diganti katanya. Apakah memang bahasa kita tidak punya kosakata untuk menyatakan aktor? Pasti punya. Aktor apa ya? Peran, pemain peran misalnya. Tapi kenapa digunakan kata aktor gitu kan? Aktor, kenapa digunakan kata bisnis? Kenapa tidak misalnya wirausaha atau detail itu rinci, ya kan? Ekspor itu apa ya, untuk menyatakan dalam bahasa ekspor, mengeluarkan barang dagangan atau seperti apa, seperti itu ya. Lanjut, lanjut. Nah, oke, ini yang saya sebenarnya ingin masukkan video. Ada video dari Vicky Prasetyo. Mungkin teman-teman nggak ada ya yang nggak kenal Vicky Prasetyo. Dulu Vicky Prasetyo ini mula awalnya saya tahu karena ada bahasa vikinisasi. Bahasa vikinisasi itu adalah bahasa yang dia buat dengan campuran-campuran bahasa dia, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa galau, dengan bahasa apapun.
hingga identik dengan bahasa vikinisasi. Oke, sebetulnya saya mau liatin video tapi takut nanti buffering gitu lama. Jadi di sini ada, saya kutip saja kata-katanya. Oh ya, ini pembicaraan dia ketika dia, bisa nanti teman-teman cek, ketika Vicky itu jumpa pers atau ditanya wartawan tentang apa ya, tentang hubungannya dengan Zaskia Gotik. Saat itulah dia mulai tenar dengan bahasa vikinisasi itu. Oke, hingga detik ini saya mendeklarasikan hati saya untuk pasangan saya. Nah, sebetulnya kalimat seperti ini bisa jadi kalimat yang puitis jika ditempatkan di situasi yang tepat. Kalau ini kan situasinya udah tidak tepat, yang ditanya juga bingung artinya, yang tujuan dia berbicara juga bingung mendengarkannya. Apa sih maksud dari deklarasi hati gitu kan? Mungkin maksudnya menyampaikan perasaannya, tapi kata ini tidak cocok untuk di dalam bahasa, gabungan bahasa ini dan bahasa formal ketika ditanya wartawan, ya kan? Yang kedua, misi aku saat ini ya 29 my age ya. Nah, kalau dia ngomongin misi, kenapa ngomongin umur? Nah, di sini ada bahasa Inggris. Dia ingin, mungkin kalau kata jurnal-jurnalis itu, ingin terlihat bisa menguasai bahasa Inggris. Padahal sebetulnya kita tidak perlu menunjukkan kemampuan bahasa asing kita dengan menggabung-gabung seperti itu untuk terlihat keren. Cukup kita berbahasa yang sewajarnya. Kalau kita perlu menggunakan bahasa asing, sampaikan. Jika tidak, jangan ditambah atau dibuat-buat gitu. Yang ketiga, aku senang musik. Walaupun kontroversi hati aku menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran. Ini nih maksudnya apa ya kan? Udahlah aku senang musik, tapi kontroversi hatinya menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran. Apa sih kontroversi hati gitu kan? Apa menyudutkan? Apa itu konspirasi kemakmuran? Nah, jadi gabungan antara bahasa Inggris, bahasa gaul, bahasa puitis juga digabung-gabung menjadi makna yang tidak tepat lagi. Yang keempat, hubungan ini bukan mempertakut situasi statusisasi kemakmuran keluarga dia, tapi menjadi confident. Aduh, apa itu confident ya kan? Apa itu kemakmuran keluarga? Apa itu mempertakut statusisasi? Jadi masih panjang pembicaraan Vivi, tapi hanya 4 ini yang saya kutip karena saya rasa ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa bahasa itu jika digabung-gabung kalau tidak pas maknanya akan menjadi rusak seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi bagaimana sih sikap kita sebagai bangsa Indonesia terhadap budaya asing? Seperti temanya ya malam ini, bagaimana sikap kita menghadapi budaya-budaya luar yang datang? Apakah kita harus memasang tembok yang tinggi untuk menolak? Enggak, pokoknya aku maunya cinta dengan budaya Indonesia, seperti lagunya apa ya, lagu anak-anak dulu, aku cinta rupiah walau dolar di mana-mana, aku cinta rupiah walaupun dolar di mana-mana, dia tetap cinta rupiah meskipun dolar sedang jaya, seperti itu. Nah, itu boleh-boleh saja, dan saya juga menganut sistem yang oke, saya main bermain dengan rupiah saja, atau saya lebih suka dengan budaya kita, tapi tetap dilihat situasinya seperti itu. Kalau kita di luar, kita tunjukkanlah kalau kita bangga dengan bahasa Indonesia atau budaya Indonesia. Nah, di sebelah kiri di gambar pertama ada gambar orang asing yang berbicara ramah dengan orang tua. Indonesia itu terkenal dengan sifat ramahnya. Itu yang paling kita banggakan kalau kita bertemu orang asing ya kan. Walaupun juga orang asing ditanya, orang Indonesia itu gimana sih? Dia kebanyakan akan jawab, orangnya baik, orangnya kalau ditanya mau jawab, orangnya suka senyum, orangnya suka ngobrol. Nah, padahal bukan berarti kita itu nggak punya kerjaan gitu. Ada juga ya, saya pernah punya teman orang luar, orang apa ya, pokoknya waktu itu kami kuliah bergabung dengan mahasiswa internasional. Jadi dia tanya, orang Indonesia tuh
sukanya kerja apa sih katanya kan. Saya bilang ya apapun selama itu sesuai dengan keinginan dan basic dia ya dikerjakan gitu. Tapi kok kalau jalan suka lambat ya, maksudnya gimana, saya bilang kan. Iya misalnya kalau jalan nih, jalan raya rame-rame, lama banget jalannya, ngobrolnya lama banget. Kalau orang kami tuh ngebut jalannya, tujuannya apa, misalnya mau kuliah ya udah jalan kaki sampai tujuan tanpa ngobrol, langsung sampai duduk belajar. Ya saya bilang ya itu kan salah satu cara kita bergaul sambil bercerita, bukan berarti kita nggak semangat belajar gitu kan, saya bilang. Tapi dia merasa tujuan-tujuan kita itu tidak tinggi, cerita itu tidak tinggi karena kita sering bermain, sering cerita. Padahal menurut saya itulah segi kelebihan kita sebagai orang timur. Kita itu suka, kita itu ramah, kita itu senang berbagi cerita, senang berbagi makanan juga kalau Indonesia ya kan. Nah, disitulah kelebihan kita di mata orang asing. Oke, sekarang kita bandingkan dengan bahasa asing yang ada di Indonesia. Seperti contohnya itu bahasa Cina deh. Bahasa Cina banyak banget, atau bahasa Inggris aja dulu. Bahasa Inggris, negara mana sih ya yang nggak belajar bahasa Inggris? Sudah jadi bahasa internasional di negara kecil sekalipun. Kalau kita berbicara dengan orang asing, kita pasti memilih untuk bicara bahasa Inggris. Meskipun kita nggak tahu nih, lawan bicara kita paham nggak bahasa Inggris. Berarti kita langsung pilih nih, bahasa Inggris tuh udah jadi bahasa internasional. Kenapa? Kayak banyak alasan kenapa bahasa itu dipilih jadi bahasa internasional. Yang pertama, ketersediaan kosakatanya. Ada syaratnya tuh, berapa puluh ribu dia harus punya kosakata. Bahasa Indonesia bisa nggak jadi bahasa asing, bahasa internasional? Bisa-bisa aja selama syarat utama tadi terpenuhi. Ada syaratnya seperti kosakata tadi. Maksudnya kosakata itu apa? Gini, kalau dalam bahasa Inggris contoh, kita menyatakan kucing. Kucing itu ada banyak nih. Anak kucing namanya kitten, ya kan? Kalau yang udah besar namanya cat. Kalau kalau apa? Kalau ayam betina namanya hen, ayam jantan namanya roster. Kalau Indonesia ayam ayam jantan. Kalau yang betina ayam betina. Berarti kata dasarnya tetap ayam. Terus kucing, anak kucing, induk kucing, bapak kucing, semuanya kucing. Mau ditambah nenek kucing juga kucing. Jadi kosakata kita itu cuma kucing gitu kan, ditambah nanti bebek, anak bebek, induk bebek gitu kan, kawanan bebek. Kalau misalnya bahasa Inggris atau mungkin teman-teman yang dari Jepang juga ada bahasa Jepang, beda banyak kosakatanya, ketersediaan bahasanya itu banyak. Nah, itulah juga alasan mengapa kantor atau Badan Bahasa Pusat selalu membuka peluang bagi masyarakat atau kita untuk memberikan sumbangan bahasa atau kosakata yang tidak ada di KBBI. Nah, kalau orang apa ya dulu kalau orang Padang, orang Sumatera Barat itu ada kata gadang ya kan, gadang artinya besar. Lama-kelamaan karena kata gadang itu selalu dipakai dalam pembicaraan dan juga tenar, sekarang kata gadang sudah ada di KBBI. Dan juga pernah dipakai di berita, sering menggadang-gadangkan, artinya membesar-besarkan. Kamu jangan menggadang-gadangkan masalah, kamu jangan besar-besarkan masalah. Nah, kita kalau misalnya kalian, kita ini, saya dari orang Jambi ya, apa yang terkenal dari Jambi nih? Yang tidak ada di kamu, coba dicari-cari. Nah, kalau kita semangat nih bersatu padu untuk terus mencari kata-kata yang belum didokumentasikan di KBBI, kita bisa menjadi bahasa internasional, tapi tetap butuh waktu yang panjang. Oke, nah di sini ada gambar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Saya sangat tertarik dengan bahasa Indonesia bagi penutur asing ini karena bahasa Indonesia ini saya dulu ya merasa, aduh apa ya bahasa saya, aduh saya merasa tidak percaya diri dengan orang asing. Kalau kita keluar, kita ketemu sama orang asing, kita merasa orang Indonesia tuh apa ya kelebihannya, karena kita belum tahu. Setelah saya bertemu banyak teman-teman, saya lihat bahwa bahasa Indonesia itu punya peluang besar
untuk lebih berkembang, digunakan sebagai bahasa komunikasi. Sekarang pun di Indonesia, di Asia Tenggara, bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu bahasa komunikasi. Teman saya waktu kuliah dulu, dia orang Thailand asli, terus dia kuliah di tempat saya kan. Jadi saya pertama penasaran, kenapa sih dia mau kuliah di sini? Katanya, kamu S1-nya apa? Ternyata S1 dia itu jurusan bahasa Melayu. Padahal Thailand kan juga bagian dari bahasa Melayu. Terus saya tanya, Melayu kenapa? Melayu apa? Saya ngambil konsentrasi Melayu Indonesia, katanya. Saya jadi kaget. S1 aja dia udah ngambil bahasa Melayu konsentrasi Indonesia. Kenapa sih bahasa Indonesia? Saya tanya, memang kenapa bahasa Indonesia? Saya kan, eh iya bahasa Indonesia itu teratur katanya. Maksudnya ada rumus-rumus, terus aturan itu sesuai gitu kan. Dan juga bahasa Indonesia itu dianggap apa ya? Saya nggak tahu kalau bahasa dia itu banyak banyak keramahannya. Saya nggak paham apa yang dianggap sebagai bahasa ramah. Mungkin banyak sapaan gitu ya, banyak sapaan dalam bahasa kita. Nah, setelah itu dia ngambil S2 juga. Ternyata dia ngambil S2-nya ilmu bahasa Indonesia. Benar-benar sudah mengerucut ke bahasa Indonesia. Jadi dia sangat sangat bangga nih dengan bahasa Indonesia. Dia mau ngambil kuliah bahasa Indonesia. Saya tanya, emangnya kamu mau kerjanya apa? Saya nggak tahu, tapi saya mau jadi dosen katanya. Dosen apa? Saya bilang, dosen bahasa Indonesia katanya. Di mana? Di Thailand. Oh, saya tadi jadi kaget. Jadi di Thailand ada jurusan bahasa Indonesia ya? Banyak katanya. Saat itu saya merasa, waduh, bahasa kita sudah di diminati sedemikian rupa. Ternyata tidak cuma di Thailand nih, di Australia, di Arab, daerah bagian Arab, di daerah Finlandia juga ada. Nah, disitulah ada namanya bahasa Indonesia bagi penutur asing, yaitu apa ya, semacam program dari pemerintah untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi orang-orang asing yang mungkin belajar Indonesia atau juga ikut orang tuanya di Indonesia atau bekerja juga di Indonesia. Jadi berdasarkan berdasarkan pasal 26 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang TKA atau tenaga kerja asing itu wajib belajar bahasa Indonesia sebelum bekerja di Indonesia. Nah, itu menjadi ladang kita untuk mensosialisasikan bahwa bahasa Indonesia itu bisa juga menguasai dunia, atau paling enggak kita menguasai Asia dulu aja, karena Asia Tenggara ini alhamdulillah sudah ya, terus kita bisa menguasai Asia. Nah, di bahasa Indonesia bagi penutur asing ini bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, di sini ada beberapa negara yang memang sudah dikonfirmasi memiliki lembaga pembelajaran untuk bahasa Indonesia di luar negeri. Ada Australia 113 lembaga, ada Jerman 19 lembaga, ada Mesir 7 lembaga, Prancis 6 lembaga, Finlandia 2 lembaga, dan sebagainya nih sampai India 1 lembaga, Amerika Serikat nih banyak juga 24 lembaga. Nah, negara-negara ini adalah negara-negara besar yang sudah dikonfirmasi. Ada banyak lagi negara-negara yang belum disertakan di sini karena ada syarat-syaratnya nih untuk sini, apakah dia nanti perusahaan besar atau memang bagian dari kedutaan negara kita yang ada di sana gitu. Jadi sudah banyak orang-orang yang belajar bahasa Indonesia. Kita mungkin takut kalau budaya kita tergerus oleh budaya luar. Tapi kita juga harus tahu bahwa budaya kita bisa menggerus budaya luar. Bukan berarti kita mau menguasai budaya luar nih, bukan berarti kita mau menjajah orang. Kita mau memperkenalkan bahwa kita itu juga bisa go internasional seperti itu. Kita jangan hanya takut, aduh, ini modernisasi, aku harus takut, aku harus menjaga diri biar tidak terganggu dengan orang asing. Padahal kita bisa mengganggu, ibaratnya dalam kutip mengganggu orang asing. Di sini ada apa saja wilayah-wilayah yang bisa kita ambil bagian. Ada wilayah pendidikan
seperti Jepang ya, Jepang pendidikannya bagus. Karena pendidikan Jepang bagus, orang Jepang banyak pintar-pintar. Jadi kita tertarik, oh aku mau nih ngambil pendidikan di sana gitu kan. Lalu bahasa Jepang secara tidak langsung dipelajari oleh orang Indonesia. Yang kedua teknologi, contohnya sekarang sedang tren teknologi operasi plastik dari mana? Dari Korea Selatan. Nah, orang berlomba-lomba ingin jadi ganteng, jadi cantik, dan perginya langsung ke Korea Selatan. Mungkin nggak di Korea Selatan dia cuma bicara bahasa Inggris. Dan nggak mungkin ya kan, dia pasti harus sedikit banyak belajar bahasa Korea. Karena ketika dia mau makan gimana, mau nyari taksinya gimana, harus belajar bahasa Korea. Terus ini juga yang paling penting, perfilman. Perfilman itu sekarang seperti yang Bang Popo bilang malam tadi, kalau perfilman itu atau budaya, misalnya teater seperti itu, drama juga, musik juga salah satunya, itu merupakan ladang besar untuk kita memperkenalkan bahasa kita. Korea Selatan siapa sih yang tahu dulu ya kan? Sebelum tahun dulu belum ada 1990-an, belum, masih Amerika atau India gitu, Inggris ya kan. Sekarang siapa yang nggak tahu tentang Korea? Bukan berarti kita takut dengan Korea, kita bisa belajar. Oh, kenapa nih film Korea atau drama Korea bisa menguasai dunia? Pertama mungkin dari kualitas film-filmnya, bukan berarti film kita belum berkualitas. Sekarang sudah banyak film-film bagus seperti yang Bang Poko bilang kemarin ya kan. Ada film-film yang di Iko Uwais itu banyak juga, dia menunjukkan tentang karate, kungfu, apa? Kita karate ya, karate. Silat, kita silat. Nah, kalau orang Cina apa, orang Jepang apa, punya bela diri. Nah, kita bisa menunjukkan bidang kita. Terus juga di film ini misalnya Agnes Monica, dia selalu mengenakan batik ya. Walaupun dia punya acara di luar negeri, dia pakai batik. Nah, itu juga merupakan salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa kok, Indonesia itu orangnya pintar-pintar, orang Indonesia itu berkualitas, seperti itu. Selanjutnya pariwisata. Nah, ini pariwisata juga punya peluang besar. Sebetulnya tidak diragukan lagi nih, kalau pariwisata di Indonesia sudah terkenal. Bali, Lombok, apalagi Jogja, banyak sekali. Papua pun punya pariwisata yang terkenal, yang suka didatangi oleh orang asing. Nah, di situ tidak bisa diragukan lagi. Dan juga di sini ada dan lain-lain. Kita nggak tahu apa potensi besar yang kita miliki untuk meningkatkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Nah, jadi menurut saya kita tidak perlu lagi apa ya, menyendiri di sudut, itu harus membatasi diri dari budaya luar. Aku takut seperti itu, nggak bisa. Dan juga saya lihat di pertemuan ke-7 besok ada beberapa, 2 orang ya, 7 dan 8, ada yang dari Jepang, teman kita yang dari Indonesia tapi berkuliah di Jepang. Temanya juga bagaimana perbedaan budaya Jepang dengan Indonesia. Nah, itu juga sudah menandakan bahwa kita tidak boleh takut dengan dunia dunia luar. Kita harus lebih membuka diri, tapi ada tetap batasannya. Apa batasannya itu? Coba kita next. Oke, nah kita harus membuka diri seluas-luasnya untuk menerima informasi, menerima pendidikan, dan juga menerima teknologi dari luar. Tapi tetap harus batasan bahwa kita adalah orang Indonesia dan kita punya kewajiban untuk meningkatkan nama baik kita di luar negeri. Apa aja tuh? Pertama, bersikap teliti dan kritis. Kita harus lebih kritis kalau ada budaya, misalnya budaya pakaian. Kita orang timur nih, sama seperti temanya, budaya timur versus budaya barat. Kita orang timur itu budaya sopan, budayanya rapi, budayanya tidak mengumbar-ngumbar aurat. Nah, itu meskipun orang Jepang, orang Korea, orang Amerika teknologinya canggih, tapi tetap bisa kritis. Oke, aku belajar tentang teknologi, tapi aku tidak mengikuti tentang pakaian. Nah, itu bisa. Orang Korea terkenal dengan konsumsi tertinggi alkohol, ya kan? Nah,
kita bisa mengikuti sistem perfilman Korea, sistem uh, pariwisata Korea, tapi kita tetap harus punya pendirian tentang oh aku tidak minum alkohol seperti itu. Jadi kita harus bersikap teliti dan kritis. Yang kedua, kita harus menyesuaikan dengan norma Indonesia. Tentu kalau kita orang Timur, apalagi kita orang Islam, tetap kalau ada pepatah itu bilang gini ya, letakkan ilmumu di Jerman apa ya? Pokoknya letakkan ilmumu di Jerman, tapi hatimu di Mekah. Letakkan hatimu di Amerika misal, tapi hatimu di Mekah atau hatimu tetap di Indonesia. Kalau kita orang Islam, kita orang Indonesia tetap berbudaya yang sopan, tapi ilmu kita sudah mendunia seperti itu. Yang ketiga, bersikap moderat. Moderat itu artinya tidak membatasi, tapi juga tidak membuka secara bebas. Kita tetap harus berpikir jernih, kita harus berpikir kritis. Ini boleh, ini tidak, harus dipilah-pilih gitu ya. Yang selanjutnya memperluas ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan yang luas, kita lebih kritis. Itu hubungannya antara kritis dengan ilmu pengetahuan. Kita tahu kalau orang Korea suka minum alkohol, tetapi kita juga tahu apa sih efek alkohol di dalam tubuh kita nih. Mungkin kita orang Islam memang itu kan dari segi agama, tapi kita kalau punya ilmu pengetahuan kita tahu efek negatifnya apa, ke otak kita gimana, ke badan kita gimana, kesadaran kita gimana. Tuh, yang selanjutnya menanam kecintaan negeri. Itu sudah harus nasionalisme kita harus tinggi, karena kalau nasionalisme kita rendah, kita mudah terombang-ambing. Suka K-pop, nanti besok suka Jepang, besok jadi gayanya gaya India. Jadi kita nggak punya uh, kepribadian berganti-ganti karena budaya asing, karena kita nggak punya nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme itu tidak hanya dimiliki oleh polisi dan tentara, kita sebagai rakyat sipil atau masyarakat sipil juga harus punya apa namanya, punya nasionalisme tergantung dengan profesi kita dan kedudukan kita. Kalau kita mahasiswa ya bagaimana nasionalisme mahasiswa, kalau sebagai ibu bagaimana nasionalisme ibu gitu. Oke, laptopnya mati. Mungkin bentar ya. Mungkin sekian materi ini. Nah, ini oke, masih bisa. Oke, lanjut menanam kecintaan negeri. Udah ya tadi. Lalu mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini dampak dari kalau kita memiliki ilmu pengetahuan yang baik dan kita memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi, kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik menerima budaya-budaya luar. Selanjutnya meningkatkan potensi nasional. Nah, ini yang tadi dimaksud, kita harus tahu kita itu suka apa, kita punya kemampuan di bidang apa. Nah, kita disitulah yang meningkatkan potensi nasional. Misalnya ada orang yang artis-artis ya, contoh artis Indonesia, seperti contohnya Bang Popo, Iko Uwais gitu ya. Iko Uwais sadar, aku ini punya bakat tentang perfilman, acting. Nah, jadi dia mau menunjukkan kemampuan Indonesia melalui perfilman. Kita misalnya ada orang yang pintar nyanyi, Agnes Monica, ya udah bidang nyanyi. Yang suka olahraga seperti badminton, nah itu seperti atlet-atlet. Nah, kita harus tahu selama kita punya tujuan dan kita punya tingkat kecintaan yang tinggi ke Indonesia, kita tidak akan mudah tergerus meskipun budaya luar juga semangat nih bombardirnya ke Indonesia gimana. Mulailah masuk Jepang, mulailah Korea mendominasi dan negara-negara, belum lagi India, belum lagi Thailand ya kan. Nah, itu aja sudah kewalahan nih kita. Apalagi masalah yang lain ya kan, belumlah teknologi kita lagi, terus ilmu lagi belum ya kan. Nah, jadi intinya itu di kesadaran diri dan juga kecintaan yang besar. Kalaupun nanti kita ke luar negeri, pasti banyak nih di forum-forum ini yang sering ke luar negeri, yang sekolah juga di luar negeri, bagaimana melihat
kedudukan kita di luar negeri gitu. Kita tidak sekecil yang kita bayangkan. Kita tuh cukup bagus di kancah internasional. Sekian. Coba next, ada nggak materinya ya? Oh, udah habis. Nah, jadi sekian tentang materi yang sedikit ini, tidak banyak materinya karena sudah materinya ini mirip dengan materinya malam tadi, yaitu interferensi bahasa, bagaimana bahasa itu bisa atau budaya itu bisa terganggu dengan budaya luar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau dampak dari gangguan budaya asing itu. Sekian dari saya, maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih atas materinya. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya menulis di kolom room chat Google Meet-nya dengan kata izin bertanya. Jika ada kendala jaringan, dapat mengirimkan pertanyaannya secara tertulis yang kemudian akan saya bacakan. Nah, namun sebelum itu saya memiliki beberapa pertanyaan Kak. Pertanyaannya adalah pemakaian bahasa asing, terutama bahasa Inggris itu lebih diminati dalam hal misalnya pembisnis. Kita menyadari bahwa kayak potong rambut, pangkas rambut, misalnya pangkas rambut rian. Lalu di fasilitas yang sama, orang memasang embel-embel rian barbershop. Nah, kemudian contoh lainnya adalah perumahan Sukadamai. Kemudian ada contoh lain yang menggunakan embel-embel bahasa Inggris, misalnya Melati Residence, misalnya. Bagaimana sih pemakaian atau peruntukan bahasa asing ini yang seharusnya jika dilihat dari sudut pandang pengusaha dan dari sudut pandang masyarakat umum, Kak? Oke, itu dulu, Kak. Oke, terima kasih kepada Fahri pertanyaannya. Benar sekali, saya juga mengakui seperti itu ya. Kalau kita memesan makanan di restoran, kentang goreng harganya 7.000 ya kan. Kalau ganti nama jadi French fries jadinya 25.000 ya kan. Terus ada juga tuh di Instagram sering meme gitu kan. Misalnya apa? Es gula aren harganya 5.000. Tapi kalau diganti jadi apa? Kalau yang ini apa sih? Apa sih yang bikin kayak gula aren gitu, ganti apa ya, lupa nama trennya, jadinya 30.000 pakai boba, pakai jelly, cuman penggantian nama. Belum lagi kalau kita ke restoran besar ya kan, ada saya lihat juga meme itu tentang orang Jepang, ada ikan lele digoreng, goreng biasa ikan lele, sebelahnya ada timun, sebelah timun itu ada nasi dikit banget, kita nyebutnya apa? Pecele, harganya 15.000 ya kan. Di restoran Jepang dibuatlah namanya sedemikian rupa, harganya hampir hitungannya udah ratusan ribu. Kenapa? Permainan bahasa asing, bahasa Amerika, apalagi bahasa Inggris ya gitu ya. Kita juga merasa keren kalau bicara sama orang yang kayak orang Jakarta Selatan. Misalnya, aku tuh actually sukanya ini loh. Tapi basic ya kan anak-anak banget ya kan, gabung mungkin semacam gaya bahasa bikinisasi tadi, menggabung tapi nggak tahu maknanya apa. Nah, kalau di mata orang pembisnis itu mungkin sudah tentu nilainya berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, karena tidak bisa dipungkiri ya kalau ekonomi internasional, saya kan Amerika ya kan, Amerika itu menguasai perbankan, menguasai politik, menguasai teknologi juga, menguasai apa sih, banyak lah pokoknya, perang juga Amerika. Nah, disitulah nilainya. Kalau misalnya kita melihat seseorang punya perusahaan, nah tadi barbershop dibandingkan dengan tukang potong rambut, ya kan, tukang potong rambut 10.000, barbershop bisa puluhan ribu, 90.000 dengan tambahan palingan pijat aja, keramas aja, ya kan, tambahan sedikit-sedikit. Nah, itu
Itu nilainya akan tinggi kalau dalam ilmu ilmu apa sih namanya? Ilmu ilmu marketing. bisnis, ya ilmu marketing itu saya nggak tahu juga bagaimana detailnya, tapi kalau dalam pandangan orang Indonesia, orang bahasa Indonesia itu sah-sah saja sih sepertinya, selama kita tidak menggabung-gabungkannya, jangan dirusak seperti itu. Kalau memang mau pakai bahasa asing ya silakan pakai bahasa asing, jangan digabungkan, karena kalau digabungkan bisa jadi alih kode campur kode itu lama kelamaan bisa merusak bahasa asli kita. Kalau mau pakai bahasa asing ya bahasa asing, ada batasannya gitu. Itu sih pandangan saya. Kalau tentang bisnis saya kurang paham, nanti salah salah ngomong kan jadinya lain lagi. Itu Oke. gimana menurut Marinya? Jadi peruntukannya itu boleh tapi jangan sampai digabung-gabungkan ya kak ya. Kalau kalau menggabungkan nanti jadinya alih kode campur kode, lama kelamaan kita terbiasa seperti orang-orang yang tadi pikinisasi ya, bahasa pikinisasi, kita nggak jelas lagi ini maknanya apa gitu. Nggak boleh kalau gitu. Kalau mau murni pakai bahasa asing ya oke. Gitu sih menurut saya. Oke baik kak. Ini sampai saat ini sudah ada dua pertanyaan dari Kak Fioni dan Kak Cahyo. Untuk Kak Fioni silahkan Kak dinyalakan mikrofonnya dan dipersilakan untuk bertanya. Kak Fioni. Jika Udah. ya silakan Kak. Selamat malam Kak Esi. Selamat malam, Fioni. Ini Kak, tadi kan bahasanya mengenai budaya lama dan budaya baru, tapi kajiannya tentang bahasa. Ya, Nah, di sini Kak Pioni mau nanya nih, eh gini Kak, gini, ada kan istilah namanya itu bahasa arkais atau bahasa kuno. ya, Nah, itu Kak. Jadi yang Fioni tanyakan tuh gini Kak. Waktu itu Fioni tertarik ini mau ngambil penelitian mengenai arkais karena setelah dipelajari bahasa arkais ini memang belum banyak yang meneliti karena bahasanya itu kan sudah terbilang jarang diminati atau jarang diketahui orang. ya, Nah, ketika melakukan pra-penelitian, waktu itu umur Fioni sekitar 20 tahun, 20 tahun. Nah, waktu itu kalau di Jambi itu bahasa bahasa mendengar itu aning. Kalau bahasa Jambi kayak gini nah, mendengar itu bahasa Jambinya aning. Terus kalau besar itu gedang. Nah, itu kan. Ternyata waktu Fioni tanya ke anak-anak yang usianya itu sekitar 10 tahun, mereka udah tidak tahu lagi tuh Kak, ya. aning tuh apa. Nah, seperti itu gitu. Jadi tanggapan Kakak Kak atas ini pudarnya bahasa arkais itu di zaman sekarang itu gimana Kak gitu. Karena setelah Fioni tanya itu ke kepala desanya, itu tidak punya mereka arsip untuk bahasa arkais itu. Dan juga setelah Fiona lihat di KBBI untuk kategori bahasa arkais itu sangat sedikit, Kak. Nah, jadi tanggapan Kakak atas hal tersebut itu gimana? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Fioni. Pertanyaan sangat bagus ya. Kalau bahasa arkais ini sebetulnya bahasa yang jangan sampai hilang. Karena kalau hilang, kemana kita tahu sejarah-sejarah kita? Kita mengetahui sejarah, kita mengetahui kedudukan kita jika kita tahu sejarah ya kan. Apa istilah dari ini Insinyur Soekarno? Jas merah ya, jangan lupakan sejarah ya. Nah, jadi kalau bahasa arkais ini hilang, kemana kita tahu oh sejarah bahasa Palembang tuh gimana sih? Awal mulai Palembang itu gimana? Awal mulai Jambi itu gimana? Nah, itulah guna dari bahasa arkais. Kalau kakak yang kakak tahu, itu di Kerinci ada namanya bahasa Incung. Bahasa Incung itu bahasa yang bahasanya lisannya bahasa Kerinci, tapi tulisannya bukan bahasa seperti kita, bukan A B C. Dia semacam bahasa India. Enggak ada fotonya ya, itu seperti bahasa bahasa India atau seperti bahasa Jawi ya. Kalau bahasa bahasa Jawa itu ya pokoknya dia punya aksara khusus. Nah, sebetulnya itu sudah hampir hilang, tapi anak-anak muda ada di Instagram maka follow itu bahasa Incung.
Nah, dia buat Instagram khusus untuk pembelajaran bahasa Incung. Supaya apa? Supaya tidak hilang tadi nih bahasanya. Kalau dulu sebelum corona, mereka bisa datang ke Kerinci untuk belajar sama-sama, diajarkan abjadnya, cara penggunaannya. Kalau sekarang corona itu sudah pakai web juga, webinar seperti ini. Kakak pernah sekali ikut acaranya, sangat bagus. Kakak sangat mengapresiasi mereka belajar dari nol. Misalnya huruf abjadnya dulu nih. Misalnya kan kakak orang Kerinci, tapi kakak nggak tahu nih tulisannya gimana. Bahkan kakak nggak bisa ngomongnya, cuma bisa mengerti gitu. Nah, itu penting menurut kakak. Kita lah generasi muda. Nah, kakak tanya sama mereka, ini anak muda semua ya? Ternyata enggak, mereka penggeraknya anak muda, tapi mereka tetap belajar. Ada guru-guru besarnya itu dari orang-orang tua. Misalnya kalau di Kerinci itu kan sama kayak di Padang, ada nenek mama gitu. Misalnya orang-orang tetua adat gitu yang melestarikan budaya budaya mereka. Kalau di Jambi, kota Jambi sih, bahasa asli kota Jambi itu seberang. Bahasa kota seberang. Mungkin juga kalau bahasa di tempat Fioni itu bahasa Saru, ada juga di kalau bahasa Sarulangun kalau itu ya. Kalau di Palembang mungkin apa ya yang paling paling siapa apa Bang itu terkenal apa bahasanya? Induk bahasanya. Saya juga kurang paham nggak, Iya, walaupun saya orang Palembang. iya, jadi kita kan berpikir ya, kenapa ngomongin satu itu siko, ya nggak? Kenapa nggak suko atau seku gitu ya kan? Nah, itulah tadi gunanya bahasa arkais itu. Kita bisa melihat sejarah-sejarahnya. Kalau hilang, nah banyak, sebetulnya sudah banyak hilang, masih hilang, sudah ratusan bahasa arkais yang hilang dan kita tidak tahu bagaimana mencarinya. Orangnya sudah banyak meninggal, orang tua sudah banyak meninggal, anak mudanya jangankan anak muda, tulisannya aja sudah banyak nggak ada. Itulah juga gunanya dari naskah kuno, ada penelitian tentang naskah kuno. Misalnya kalau orang Sumatera seperti kita itu belajar apa, Arab Melayu ya kan, menulis nama saya Nun Ma gitu kan, saya tuh sa tambah ya sepanjang gitu. Nah itu Arab Melayu, tulisannya Arab tapi bahasanya artinya Melayu. Nah itu tadi juga kepentingan kita, betapa kita penting untuk melestarikannya. Tapi kalau diminta pendapat saya sebagai generasi muda, saya mau banget. Ayo kita gabung sebuah forum apa nih untuk melestarikan budaya masing-masing daerah. Misalnya saya orang Jambi, mana nih bahasa Jambi yang mau punah gitu. Misalnya kalau orang Jambi terkenal orang Kubu ya kan, orang suku anak dalam. Siapa yang bisa tahu banyak hal tentang suku anak dalam kalau tidak ada orang yang mau ke suku anak dalam, misalnya penelitian. Jadi itulah pentingnya belajar budaya. Budaya ini bukan masalah sepele. Kadang kan kita bilang, budaya, apa sih budaya gitu kan. Udah yang apalagi belajar sejarah. Untuk apa sih? Udah lewat ya udah gitu. Padahal dengan belajar sejarah, belajar budaya kita tahu, oh kita tuh sebenarnya kaya loh Indonesia gitu. Sumber daya alam kita banyak, sumber daya manusia kita pintar, dan ternyata penjajah dulu menjajah kita itu dengan cara membuat kita tidak percaya diri. Ada yang bilang kan nggak tahu benar salah. Benar nggak sih kita itu dijajah Belanda 3.500 tahun? Atau nggak selama itu? Ada yang bilang nggak selama itu sebenarnya. Cuman kita tuh dibuat takut bahwa kita tuh mental terjajah. Nah, kalau kita tahu mental terjajah, kita nggak pede menghadapi orang-orang. Nah, itulah tadi kita harus tahu. Dan kalau misalnya ketemu forum-forum yang mau melestarikan itu, segera ikut kalau menurut kakak. Dan juga kita jangan malu berbahasa daerah. Misalnya kalau kita bahasa Jambi, ngomong aja. Kalau ketemu sama orang Jambi, ngomong Jambi. Jangan kalau nih satu kampung nih ketemu di Jakarta. Gua udah kangen banget sama lu. Ya ampun, kita kan orang Jambi langsung lah. Tapi kawan bar gitu kan. Langsung bahasa Jambi. Nah, itulah salah satu cara kita melestarikan budaya. Begitu menurut saya, Fioni. Bagaimana? Apa ada tanggapan Kak? Saya setuju Kak. Ini Kak, ada lagi yang mau saya tanggapi Kak. Aduh, banyak pertanyaannya. Nah, gini Kak. Tadi tentang budaya asing Kak. Jadi saya itu ada satu influencer
konten kreator lah ya Kak. Itu tuh Gita Sapitri. Jadi saya suka sekali dengan Gita Sapitri itu dari pembawaan bahasanya dicampur-campurkan dengan gua lu, literally gitu-gitu kan. Jadi ada bahasa Jakarta, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bisa meningkatkan bahasa daerah kita seperti itu, gimana tuh Kak? Bisa ada Kak meningkatkan daya tarik gitu nah Kak. Jadi kalau kita buat konten YouTube nih kita campurkan bahasa Jambi di dalam itu, bahasa Arkais, terus bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris. Nah, dengan yang seperti itu bisa nggak Kak untuk menambah daya tarik orang-orang supaya juga mengenal bahasa kita gitu Kak. Apa terkesan kuno, apa terkesan kayak mana gitu Kak? Itu Oh ya, gimana Kak? ya, terima kasih. Kalau Kak setuju dengan ide seperti itu, sama seperti film yang terkenal ya, Tilik gitu ya kan? Itu bahasa Jogja. Kakak sebelumnya nggak tahu nih apa bahasa Jogja itu gimana, dengarnya nggak pernah. Film Tilik, oh gitu ya bahasa Jogja. Lucu ya kalau kita nggak tahu sifat orang, terus kita suka tiba-tiba. Akhirnya kita mencoba cari gimana apa itu Jogja, gimana. Apakah Jogja sama dengan Jawa Tengah? Kakak mulai nyari itu. Apakah Jogja sama dengan Jawa Timur? Kakak gara-gara film, cuman gara-gara satu film. Terus nonton ini filmnya Marlina dan Pembunuh Empat Babak. Itu sebenarnya nggak terlalu tenar, bukan Dilan yang membludak ya, film Dilan membludak. Ini bukan film-film yang anak muda banget, tapi filmnya penuh dengan budaya Indonesia. Di situ katanya si ini orang Sumba, dia di pedalaman, ya kan, dia mempertaruhkan harga dirinya sebagai wanita, dirinya sebagai seorang istri, juga harga dirinya sebagai apa ya, orang korban gitu. Nah, di sana kakak melihat ada bahasa Sumba. Orang itu tinggalnya di lokasinya seperti apa. Nah, itulah tadi gunanya si teknologi. Sama seperti Korea Selatan. Nggak ada yang kenal Korea Selatan sebelumnya. Kakak pun nggak tahu dulu. Taunya cuma Amerika, bahasa kita bahasa Amerika, yang kita internasional gitu. Tiba-tiba datanglah Korea ya kan, dengan serdadu wajah cantik dan wajah ganteng ya kan, semua orang kena. Aduh, aku jadi pengen nonton drama Korea deh. Filmnya bagus, jalan ceritanya bagus. Terus misalnya jalan ceritanya kompleks. Nah, mulailah orang belajar untuk bahasa Korea. Dengan apa? Dengan sukarela. Ya kan? Orang belajar annyeonghaseyo. Padahal nggak ada tujuan ngomongin apa ya, ngomong annyeonghaseyo di Indonesia. Ya kan? Nah, itu tadi kalau kita bisa bahasa kita. Pakai cara apapun, pakai YouTube yang pintar, buat cerpen, buat masukkan unsur bahasa daerah. Sama iya, dulu nggak terkenal tuh wilayah di film Laskar Pelangi itu. Di daerah mana sih? Seperti itu? Di Bangka Belitung nggak? Iya, Bangka Belitung. Nggak ada yang kenal awalnya. Dibuatlah film di sana. Sekarang si di film itu jadi pariwisata ya kan, dibuka umum. Sama seperti filmnya Harry Potter, kan kita Harry Potter itu kayak fiksi deh, memang fiksi tapi orang tertarik banget, dibuatlah dengan memang gedung mewah, benar-benar seperti film Harry Potter. Maulah orang ngeluarin duit ke Inggris buat lihat rumah Harry Potter hanya karena film Harry Potter yang cuma imajinasi manusia gitu. Orang bisa mendatangkan uang, negaranya kaya, ya kan? Nah, itulah kekuatan media sosial, kekuatan internet ini tidak bisa diragukan. Gitu Fioni, menurut kakak sangat bagus ide-ide seperti itu. Oke, Kak Fioni, apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan Kak? Baik Kak Esi, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang direncanakan itu terrealisasikan. Amin. Terrealisasikan itu yang sangat sulit ya sepertinya. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Cahyo. Silakan Kak Cahyo Nugroho untuk bertanya.
Oke, selamat malam Mbak Evi. Saya Cahyo Nugroho dari Lampung. Ingin bertanya ya, yang berkaitan dengan old culture atau budaya lama gitu kan, dari sudut pandang bahasa. Yang pertama, kalau tidak salah kan kita Indonesia, Malaysia dengan Filipina itu kan satu rumpun nih ya Mbak ya. Satu rumpun dulunya itu. Kan tetapi setelah saya lihat ternyata kita bisa memahami bahasa Malaysia yang sama-sama bahasa Melayu, akan tetapi kita tidak bisa memahami apa yang dibicarakan oleh orang Filipina. Waktu itu saya pernah ke Filipina sebulan di sana, nggak tahunya nih Mbak ya, saya juga sedikit terheran-heran. Banyak sekali kosakata bahasa Indonesia itu yang hampir mirip dengan bahasa Filipina, bahasa Tagalog kalau nggak salah. Seperti misalnya aku, ako, lima, ampat, gunting, kambing, dan lain-lain. Ya mungkin itu dari sejarahnya mungkin ya, saya tidak tahu. Nah itu tuh kalau dari ilmu linguistik sendiri itu kenapa bisa berbeda? Itu yang pertama ya Mbak ya. Yang kedua, nggak salah dari yang saya pelajari di ilmu sosiolinguistik ya, cuma saya namanya lupa itu apa ya Mbak ya. Yang pertama, ketika seseorang itu di misalnya kita contohkan Malaysia ya, mereka itu berbicara dalam satu kalimat itu ada bahasa Melayunya dan ada bahasa Inggrisnya, dan di Malaysia itu memang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu di Malaysia. Mungkin kalau di Indonesia bisa dicontohkan ada sebagian bahasa daerah ya, mungkin kalau saya dari suku Jawa, setelah saya dengar orang-orang Jawa ini ada yang mencampur adukan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia di bahasa kasarnya ya, kan ada bahasa kasar dan ada bahasa halusnya. Seperti itu. Pertanyaan saya untuk kira-kira untuk budaya baru nanti itu kita akan seperti Malaysia yang menggunakan dua bahasa dalam satu kalimat, atau seperti apa Mbak dari tinjauan linguistiknya? Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Cahyo atas pertanyaan bagusnya. Benar, ya kita memang rumpunnya sama-sama Melayu, tapi Melayunya ada yang Melayu Malaysia, ada yang Melayu Indonesia, Melayu Thailand, Melayu tadi Filipina ya, dan juga Singapura itu ada awalnya itu Singapura tuh orang Melayu, tapi karena banyak bangsa apa ya di sana, bangsa asing, jadinya Inggris mendominasi, Chinese di sana. Nah, kalau bahasa bagaimana jadi sejarah bahasanya itu kalau di linguistik dipelajari dalam LHK tadi, linguistik historis komparatif, itu membandingkan bahasa A dengan bahasa B, bahasa A dengan bahasa C. Misalnya gini aja, mengapa bahasa Sunda dengan bahasa Jawa berbeda padahal satu pulau? Ya kan? Sunda tengah-tengah nih, Jawa Barat, terus diapit dengan ya kan? Sebelahnya situ ada Jawa Tengah seperti itu. Tapi di tengah-tengah kok bisa Sunda sendiri, sebelah kiri kanannya dia Jawa begitu, atau Betawi sebelah kirinya. Nah, itulah tadi sejarahnya. Mengapa juga bahasa Palembang mirip dengan bahasa Jambi. Nah, itu dipelajari nanti di LHK, kita membandingkan setiap kata. Ada glossnya namanya. Glossnya itu dasarnya makan. Nanti nggak bandingkan makan, bahasa Melayunya, Melayu Indonesia yang makan, nanti bahasa Melayu Filipinanya apa, bahasa Melayu Thailandnya apa, kita bandingkan. Ada rumusnya, bagaimana. Nah, itu nanti perbandingannya dalam 1000 tahun. Per 1000 tahun. Jadi diperkirakan bahasa itu mulai berubah 0,1% itu dalam bahasa 1000 tahun. Itu diperkirakan dulu. Tapi banyak peneliti bilang sepertinya perubahan bahasa kita itu lebih cepat dari 1000 tahun. Karena perkembangan teknologi yang canggih yang nggak bisa kita batasi lagi. Kalau dulu nggak ada teknologi, orang berkomunikasi dengan bantuan perdagangan ya kan, orang berdagang baru ketemu banget, baru ada pertukaran bahasa. Kalau sekarang kita nggak ketemu nih, saya gitu kan, tapi kita bisa pikiran. Nah, disitulah juga ada pertukaran bahasa
bagaimana nanti ke depannya bahasa Indonesia, itulah tadi saya juga ada pendapat kalau misalnya ada bahasa fikinisasi seperti itu, boleh kita mencampurkan, tapi kita tahu batasnya. Kita nih ngomong kayak gini tujuannya apa sih, gitu. Terkadang kita tuh bicara, tapi kita hanya ingin keren-kerenan. Berbicara itu anak-anak muda yang aku nih orang keren, gitu kan. Tujuannya belum tahu. Kita bukan berarti tidak boleh menggunakan bahasa asing. Kita boleh menggunakan bahasa asing, boleh, tapi jangan harus punya tujuan, harus punya alasan begitu. Sebenarnya apakah bahasa asing bisa nanti, apakah bahasa Indonesia itu nanti bisa seperti bahasa Malaysia ya kan, kehidupan sehari-hari? Bisa, kenapa tidak bisa? Kalau kita terus tidak peduli gitu, tidak tahu pembelajarannya seperti apa, tidak tahu aturan-aturan berbahasanya seperti apa. Tapi hitungannya bukan setahun 2 tahun, 10 tahun kemudian mungkin, atau ratusan tahun. Hitungannya itu nggak cepat karena kita sendiri punya filter masing-masing kan. Kita punya filter, saya tuh punya filter, kamu punya filter. Nah, kesadaran filter orang-orang itu yang membatasi dia cepat berubah. Tapi lambat laun pasti berubah. Mungkin lama, berapa lamanya saya nggak tahu. Tapi kita lihat kenapa bahasa kita seperti sekarang itu kita sudah berkali-kali mengalami perbaikan. Dari yang pertama namanya ejaan yang itu ya, no ya kan, SOE. Kalau C itu TJ gitu. Kalau dahoeloe gitu kan. Nah, itu pertama. Terus kita berganti bertambah jadi ejaan yang disempurnakan. Terus sekarang ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu masih dalam waktu yang singkat karena kita tidak mengubah apapun, hanya mengubah tulisannya saja, maknanya tidak berubah. Nah, bahasa Indonesia bisa berubah seperti bahasa Malaysia yang kehilangan bahasa Melayunya kalau kita tidak sadar apa arti perubahan itu. Gitu menurut saya. Ada kemungkinan. Oke. Bagaimana Kak Cahyo? Apakah ada yang ingin ditanggapi Kak? Cukup, terima kasih Mbak Esti jawabannya. Oke, baik. Sebelumnya ini ada tanggapan dari Kak Lulu mengenai pertanyaannya Mas Cahyo. Silakan Kak Lulu. Oke, terima kasih moderator dan terima kasih Mbak Esti Sofera untuk materinya pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Sedikit saya mau menanggapi untuk Mas Cahyo Nugroho mengenai satu rumpunnya bahasa Filipina dan bahasa kita, Mas. Jadi begini, sedikit informasi yang saya tahu, dahulu sekali itu Philippines dengan Indonesia itu punya hubungan kekerabatan yang kuat, Mas. Soalnya kan kalau kita lihat dari petanya, Philippines itu berada tepat di atas atau di bawah Sulawesi, saya lupa, antara atas sama bawah. Nah, jadi sedikit sejarahnya ya, Mas, yang saya tahu dari teman-teman saya. Jadi dulu itu ada seorang raja, bukan raja, tapi di kepulauan Mindanao itu ada yang namanya Raja Sulaiman. Nah, Raja Sulaiman ini punya kekerabatan kuat sama tetangga itu dengan daerah Sulawesi. Sehingga apa sih, dia itu pulang dari Sulawesi, dia kembali ke Philippines dan mengajarkan bagaimana tata bahasa kita. Nah, gitu Mas, karena yang paling dekat dengan Philippines itu adalah Indonesia dulu, jadi mereka belajarnya itu dari Indonesia. Dan kemudian si Raja Sulaiman ini, kalau saya tidak salah, dia juga yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Philippines. Dan tulisan untuk Raja Sulaiman itu sendiri dalam bahasa Indonesia ditulis Raja Sulaiman. Soalnya kalau untuk silabel H itu dibaca dengan J kalau di bahasa Philippines yang kayak Mas tahu. Dan juga dari beberapa data yang pernah kami teliti, katanya di situ benar kayak yang kata Mbak Esi bilang tadi. Di situ ada perubahan bahasa dan pergerakan bahasa. Jadi di mana seperti kata lima itu memang berasal dari bahasa Indonesia. Lima itu diserap langsung dari bahasa Indonesia, kemudian gunting juga. Jadi itu
base-nya itu dari si Raha Sulaiman tadi. Dan kalaupun sedikit informasinya juga, dulu itu ada Philippines itu adalah negara muslim. Makanya nama ibu kotanya itu namanya Manila, dan itu berasal dari bahasa Arab seperti yang dibahas Mbak Esi tadi, yang artinya fi amanillah. Awalnya dari sana, Manila fi amanillah. Tapi karena kalau saya nggak salah karena penjajahan dari Spanyol segala macam, akhirnya yang fi amanya itu dihapuskan, tinggal Manila. Nah gitu, jadi ada kayak pertumbuhan bahasa antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang diserap langsung oleh penduduk Philippines, kayak gitu Mas. Jadi benar kata Mbak Esi tadi, ada gerakan dan perubahan bahasa di dalamnya. Kayak gitu sih Mas yang saya tahu. Segitu aja. Makasih moderator. Baik Kak, terima kasih tanggapannya dari Kak Lulu. Apakah Kak Cahyo ingin menanggapi lagi Kak? Insya Allah cukup. Terima kasih pencerahannya. Oke, baik Kak, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Kak Vira. Izin bertanya, menurut Bu Esi, bagaimana dengan alih kode atau campur kode, atau yang dalam bahasa Inggris kode mixing and kode switching? Apakah itu termasuk merusak struktur bahasa? Tetapi jika kita ingin belajar bahasa, memang kebanyakan seperti itu. Ya, mencampur-campur bahasa agar terbiasa dengan bahasa yang ingin dipelajari. Terima kasih. Bagaimana, Kak? Ya, terima kasih kepada Mbak Vira. Boleh-boleh saja kita belajar bahasa asing, tentu sangat dianjurkan. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa kita tahu tujuan kita seperti apa. Oh, saya sedang belajar bahasa asing. Karena saya belum tahu semua kosakata bahasa asing, saya coba masukkan sedikit-sedikit nih. I want makan gitu. Nggak tahu makannya ini apa gitu kan. Cuman tahunya on gitu. I am aku gitu, pokoknya dia sedang belajar. Boleh, asalkan tetap kita tahu tujuan. Oh, saya sedang belajar, saya hanya sebatas ini, nanti saya tidak akan membuat sosialisasi tentang bahasa ini. Oh, saya mau membuat sosialisasi ini, kita hancur-hancur, kita mix and match bahasa Indonesia dengan bahasa asing dengan segala rupa, nggak tahu artinya. Seperti masalah fikih tadi, dia kan gabungin antara years old, tapi itu visinya. Kenapa ngomongin visit? Dia 29 tahun. Nah, itu dia nggak tahu tujuannya apa. Apakah dia ingin diliput media? Kalau dalam jurnalis itu saya baca berita, nggak tahu apa alasannya, itu nggak tahu. Tapi kalau selama kita tahu tujuan kita apa dan kita tidak menambah-nambahnya nanti, cukup setelah kita belajar bahasa asing, kita tahu cukup di situ. Nanti kita kembali lagi bahasa Indonesia, belajar tentang struktur bahasa Indonesia. Selama kita tidak punya niat dan kita terus membuat bahasa, buat apa sih, gabungan-gabungan seperti itu, disosialisasikan di internet gitu kan. Saya sengaja nih mau gabungin lo gue dengan bahasa asing, nah, itu bisa merusak lama-kelamaan. Mungkin begitu menurut saya. Mbak Vira, boleh ditanggapi? Silakan Kak Vira untuk memberikan tanggapannya, Kak. Enggak, udah cukup. Terima kasih, Besi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, kita harus segera mengakhiri diskusi kita. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Dan selanjutnya, apakah ada closing statement Kak dari KSI? Closing statement-nya ya, terima kasih kepada founder acara ini, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berdiskusi. Saya sangat bahagia bisa bertukar pikiran di sini. Saya merasa punya keluarga baru, saya merasa punya teman-teman baru. Oh, ini saya belum pernah punya teman nih dari Palembang, dari Lampung, ya kan. Semoga kita silaturahminya tetap jalan. Semoga saya nanti
bisa ikut forum-forum ini mendengarkan materi dari misalnya dari Mas Cahyo, dari Mas Fahri, nanti ngisi materi saya bisa hadir nonton. Nah, saya harap saya tetap bisa bersilaturahmi dengan baik dan saya sangat senang dengan forum ini. Forum ini sangat bagus. Forum ini mengajarkan kita tetap belajar tidak hanya di sekolah. Belajar bisa di mana saja, belajar bisa dengan siapa saja, dan belajar tidak kemungkinan bahwa kamu lebih tua, saya harus kamu lebih tua, kamu yang harus mengajarkan saya lebih tua, saya harus dihormati. Enggak seperti itu. Bersekolah ada pepatah, meskipun keluar dari eh, meskipun telur keluar dari bagian jelek dari ayam atau pantat ayam, maaf. Nah, tetap dia adalah telur. Meskipun ilmu keluar dari mulut seorang anak kecil, dia tetap ilmu. Itu yang saya tangkap hari ini. Semoga yang sedikit dari saya ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Kak, terima kasih. Karena diskusi kita telah berakhir, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Kakak atas ilmunya yang bermanfaat dan telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada acara kita malam ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti diskusi ini dengan kondusif dari awal hingga akhir dan telah aktif bertanya. Kemudian tak lupa juga saya mewakili seluruh pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan saya memohon maaf kepada Allah apabila ada salah-salah kata dan kepada teman saya mohon maaf. Untuk menambah keberkahan kita karena sebelumnya sudah dibuka dengan basmalah, mari kita menutupnya dengan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.